everyone, kali ini Brunch with Dave menyapa teman-teman sekalian di restoran yang baru 2 atau 3 kali aku kunjungi sama teman-teman aku karena Casalenya ini menyiapkan function room, private room yang very secluded. Jadi aku sama teman-teman aku bisa ngobrol jeritan. So kalau kamu sedang mencari tempat untuk bisa kongko sama teman-teman dengan vibe yang homey but very classy, and they serve a very good food. Ini chefnya Casalenya itu terkenal sangat suka main api ya. Chefnya jadi suka banget hidangan grill dan masakan-masakan Amerika Latin modern itulah yang sudah kita hidangkan untuk menyambut tamu kita. Untuk pertama kalinya akhirnya aku bisa nangkep kehadirannya di Brunch with Dave, menyapa teman-teman di kanal YouTube Hapas Bazaar Indonesia. Mika Tambayong. Akhirnya lo aku main kesini. Iya. Thank you for having me. Kalau nggak punya single baru, kita kayaknya nggak punya alasan untuk ketemu, Jen. Enggak dong. Enggak Mungkin ya? schedule-nya aja kemarin belum cocok. Oh iya benar. Kita ngobrolnya sambil makan ya. Oh, oke. Aku dari tadi udah ngeliatin sih Iya sebenarnya. kan, ini family style aja. Udah kita Oke. keluarin all the desserts. Yep. Ini ada salad, ada ini pasta ya. Pasta dengan beef cheek. Terus ini menarik. apa ya? Oh ini ceviche. Oke. Terus ini ada octopus. Nah ini kayaknya Ini nih. ratunya. Wagyu F1 dengan sos chimichurri. Ini dari tadi nih udah berasap-asap ini gitu. juga, Ini this apa is nih? also nice. Kayaknya itu octopusnya deh. Oke. Feel free to start dari mana aja. Aku boleh mulai ambil Boleh, salad dulu ya. Silahkan. Oke. Are you a picky eater atau kamu termasuk orang yang sangat adventurer dalam makanan? I would say I'm pretty much a picky eater. Really? lumayan. Maksudnya gini loh Kak, aku tuh ada beberapa alergi gitu. Kayak aku nggak bisa makan udang, makan crab gitu, aku juga nggak bisa. Jadi lebih banyak ke alerginya gitu loh. Terus I have like specific taste in my mouth yang aku gak terlalu suka. Kayak aku tidak bisa terlalu makan pedas. Oke, don't judge me, I know aku orang Manado tapi gak bisa makan pedas, I know. Jadi kayak gitu-gitu, jadi lebih banyak kayak badannya gak bisa toleransi pedas. Terus ya kayak alergi-alergi gitu, makanya I would say I'm a picky eater. Berarti wisata kuliner bukan go to activity kamu sama Deva dong? Not so much mungkin ya, not so much dibandingkan kita nonton bioskop gitu. Jadi lebih kalau makanan tuh aku juga I'm a creature of habit. Jadi aku suka banget makan makanan yang itu aja. Oh Jadi iya? kalau kayak aku sudah suka satu restoran ini biasa datang gitu. Kecuali mungkin kita lagi jalan-jalan kayak keluar negeri, keluar kota ya kita explore lah gitu. Tapi kalau di Jakarta mostly we would go to the same place. itu Lebih lagi. seringnya, iya. Dan yang dipesan biasanya itu lagi. Itu lagi betul. Dan ujung-ujungnya Deva juga yang ngabisin semuanya. Seperti biasa. Tapi bagian itu aku juga sih, me and my family juga a creature of habit yang dipesan dan tempat yang dikunjungi. Iya, karena udah tahu gitu loh, udah pasti kayak Udah pasti enak, gitu. udah pasti fulfilling gitu. Betul. Jadi kegiatan yang biasa kalian lakukan berdua apa aja? Nonton film, bioskop. Selain kita memang home buddies yang kita suka banget di rumah gitu. Really? Iya, kita suka banget di rumah kayak karena Deva kan main game gitu di rumah. Terus aku juga I love to be at home, ya baca buku, nonton segala macam gitu. Terus kebetulan kita juga mungkin suka olahraga di rumah segala macam gitulah, karena mostly kita kan setiap harinya di luar ya Kak, di luar. Jadi kalau ada waktu di rumah tuh kita pergunakan sebaik mungkin gitu. Tapi kalau kita ada day off, kita pengen keluar, mostly paling nonton, catch up sama film-film yang ada di 21. Kita kadang-kadang bisa nonton 2-3 film, maraton gitu, terus makan. And then we just love to hang out, ngopi gitu berdua. Simple, very simple. Just the usual day. I love that terminology, home buddies gitu. Iya. Agak sedikit mengurangi kemacetan Jakarta lah ya, kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah Nggak usah ya. keluar rumah. benar. Aku lihat tuh waktu kamu di Bali sama Deva menghadiri kawinannya Luna sama Maxim, kamu sibuk baca di kamar. Gue pas ngeliat itu gue gini, ini sih kayaknya emang demen berdua-duaan. Ya? Terus kayak gitu tuh kita benar-benar kayak datang ya kita di kamar aja berenang apalah gitu. Benar-benar nggak
Terus kita kalau keluar pun ngelakuin aktivitasnya misalkan kayak kemarin aku sound healing, Deva spa, pijit gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu aja yang benar-benar relaxing, recharging. Terus udah habis itu kita balik lagi ke kamar, ngobrol berdua, dengerin musik di kamar. That was very fun, I think. buat Dari kita. zaman pacaran memang sudah aktivitasnya begitu? Iya. Most of the time, cuman kan kalau sekarang ya mungkin karena tinggal bersama ya. Kalau dulu kan kita masih tinggal di rumah masing-masing, ya lebih sering keluar ya tapi hanya untuk nonton. Oke. Kan gitu ya. Sekarang karena kita udah tinggal sama-sama ya di rumah, terus kita punya kucing, jadi main sama kucing kita di rumah gitu. Iya, aku lihat tuh ada satu postingan kamu Iya. kucing. Berapa banyak kucingmu? Kita punya 3 kucing di rumah. That's commitment. Iya, bener banget, Iya kan? bener banget. Nggak bisa ditinggal keluar nggak kota bisa, lama-lama. Kita considerationnya tuh sekarang kayak, aduh udah kucing nih di rumah nih, jadi kita harus pulang. Apalagi ya kita ada yang bantu memang di rumah kan untuk ngurusin kucing. Cuman kan ada waktu-waktu di mana ya kita harus beneran ngurusin sendiri gitu kan. Jadi ya kayak lebaran gitu, misalkan nggak ada yang bisa bantuin ya kita jadinya considerationnya ya biasanya nginep di rumah papaku gitu, tapi kayak kita harus pulang deh soalnya kucing-kucing di kucing. rumah, iya mereka belum makan apa segala macam gitu. Oh, apakah itu persiapan sebelum akhirnya komitmennya ke... Kalian latihan ya. Sebel nggak kalau orang komentar gitu? Nosy body banget sih gue. Sebenarnya gini sih Kak, kalau aku sama Deva ngeliatnya lebih ke sense of responsibility aja. Karena kita jadi punya rasa lebih tanggung jawab, karena kan mereka makhluk hidup gitu loh, kita harus give them the best that we can gitu. Kita udah berkomitmen untuk mengadopsi mereka ya harus kita bener-bener nurture gitu loh, nggak bisa sembarangan. Jadi ya itu menjadi sense of responsibility juga sih buat kita. Oke, good point. Melatih sense of responsibility. Let's go back a little. Kamu sama Iya. Deva tuh waktu pacaran berapa lama ya sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? Hampir 5 tahun kayaknya ya Kak. 5 tahun? Iya, tapi kenalnya udah way back ya, udah lebih lama lagi. Kenalnya mungkin bisa 8-9 tahunan kali. Oh, sebelum akhirnya iya. pacaran? So we were actually best friends dulu sebelumnya. Really? Iya, jadi kita kenal memang through work ya. Memang karena kita ada di industri yang sama, kita kenal udah lama banget. Terus kita sempat satu project bareng juga gitu, dan akhirnya kenal satu sama lain. We were best friends, bener-bener cerita-cerita soal pacar kita waktu itu, kayak pokoknya bener-bener kayak temenan aja gitu. Dan akhirnya nggak tahu gimana pacaran ternyata gitu. Jadi emang mulai dari temenan semuanya, curhat-curhat gitu. Terus waktu itu memang di kondisinya kita udah sama-sama single dan kayaknya memang udah siap untuk berkomitmen dan punya relationship. Ya udah akhirnya pacaran. Do you still remember apa momen yang akhirnya shifted gitu dinamika kalian dari temenan curhat mengenai pacar masing-masing terus tiba-tiba that spark Iya. hadir and the relationship shifted gitu? Iya, iya. Jadi aku ingat banget itu tahun 2019 waktu itu tahun yang buat aku tuh lumayan roller coaster gitu, cause I lost my mom that year, dan gak lama aku menemukan pasangan hidup juga di tahun itu gitu, di tahun 2019 itu. Jadi awal mulanya tuh ya memang itu karena kita catch up gitu, dia pengen tahu lah maksudnya update my life update gimana setelah my mom passed away, cause he knows aku deket sekali sama mamaku, dia juga kebetulan kenal sama mamaku juga. Terus ya kita bertemu, cerita-cerita, terus udah tiba-tiba the relationship just went on a high blossom. gitu. Iya. Di saat itu. Itu kayaknya keinginan semua orang ya. Jatuh cinta, punya pasangan hidup yang juga yang tadinya adalah sahabat gitu. Dan itu kita ngerasain sampai sekarang, Kak. Aku tuh masih ngerasa he's my best friend gitu sampai sekarang, dan dia juga vice versa. Makanya kita bisa bercanda layaknya sahabat seperti biasa gitu. Dan I think it's one of the best things that I can ask for in a partner. Oh my God, this is an expression of envy. Ya bersyukur sih, aku bersyukur banget Kak. Mika sama Deva aja yang udah sahabatan 8 tahun, kemudian pacaran 5 tahun, ketika akhirnya menikah, tadi Mika mengakui bahwa melatih rasa responsibility. Itu aja tetap perlu dilatih ya. Pasti pasti. Karena berbeda ya responsibility-nya ketika udah jadi suami istri. Beda banget Kak, dan aku ngerasa maksudnya ya walaupun kita kayak terkesan udah kenal banget satu sama lain gitu, ketika menikah tetap ada aja pasti kayak karakter-karakter atau sifat-sifat yang memang baru kita tahu setelah
menikah gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan karena sebelumnya ditutup-tutupin. Kalau menurut aku sama Deva karena ya kita kan manusia, kita evolving, kita berkembang, kita menyesuaikan, adaptif juga sama situasi kita, fase hidup kita di masa itu gitu ya. Tentunya pasti kan ada sedikit yang berubah gitu dan itu kita wajarkan gitu loh Kak. Jadi 1 tahun pernikahan juga beda, terus sekarang kita masuk ke tahun kedua, tentunya masih panjang ya perjalanan, tapi itu aja tuh udah ada hal-hal yang berbeda yang harus kita adjust juga satu sama lain gitu. Kalau bicara mengenai responsibility, yang paling besar pelajaran mengenai tanggung jawab, ternyata tanggung jawab sebagai manusia yang sudah menikah tuh begini ya, apa buat kamu? Considering other people's feelings sih Kak, kalau buat aku ya. Karena gini Kak, aku itu anak tunggal, anak kamu tuh perempuan, anak tunggal. iya, ya anak kesayangan lah gitu kan, apalagi sama papaku gitu. Tapi that also set a standard untuk aku gitu loh, karena aku melihat, maksudnya papa dan mamaku tuh juga kehidupannya tuh fairy tale banget deh Kak. Maksudnya mereka pacaran cuma sama 1 orang, 10 tahun bersama, pacaran habis itu menikah lagi 25 tahun sampai maut memisahkan literally gitu, till death do their part. Itu tuh jadi set a standard juga untuk aku gitu. Oh, I want that kind of love gitu. Karena sepanjang aku hidup, aku melihat orang tua aku tuh penuh cinta gitu loh, dan itu jadi bikin aku juga ingin bisa dapat cinta yang seperti itu, dan Deva juga melihat itu dan aku juga jelaskan itu ke dia, pandangan aku tentang pernikahan tuh begini loh, I wanna be like my parents gitu, karena ternyata di dunia yang harsh ini masih ada gitu orang-orang yang bisa saling mencintai gitu. Dan akhirnya ya karena dengan ngobrol kayak gitu sama Deva ya kita jadi belajar juga, dan aku juga jadi belajar, oh ternyata aku juga harus consider feeling dia gitu, karena selama ini mungkin aku nggak pernah dilatih untuk itu gitu ya. Not that I'm not that I don't have empathy, punya gitu, cuman aku sekarang tuh kayak semua yang ingin aku lakukan aku pertimbangkan dia juga gitu. Is it good for our relationship? Kayak mau ngambil kerjaan aku sharing sama dia, ngobrol, tanya pendapatnya gitu, dan itu ternyata menyenangkan juga gitu, nggak harus semuanya ternyata aku putuskan sendiri now that I have a partner gitu. Okay. Itu pelajaran paling besar memang kayaknya ya, untuk bisa taking other people's feeling, responsibility into consideration dalam karena itu hidup. nggak gampang kan Kak? Nggak gampang banget. Iya kan, apalagi mungkin kita udah hidup selama ini baik-baik aja kok, nggak minta pendapat orang lain mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, cuman kan kayak kita udah menikah, udah jadi partner, ya partner in everything gitu, termasuk untuk nanya advice dan lain-lain. Okay. Ada satu poin menarik dari ceritanya Mika tadi yang aku tanya, do you feel it that way? Kan ada yang bilang katanya cara anak perempuan mencari pemenuhan cinta ketika dia menjadi manusia dewasa biasanya berhubungan erat dengan cara papanya memenuhi cinta tersebut to that daughter growing up. Yap. I totally agree gitu. Kembali lagi ya, aku merasa sangat bersyukur banget karena aku tumbuh di keluarga yang very loving, very nurturing, sangat mendukung aku gitu dalam setiap keputusan-keputusan hidup aku, selama itu memang baik dan impactful untuk aku gitu ya. Aku bersyukur banget sih Kak, aku punya orang tua juga yang aku tuh selama hidup ya Kak, aku kayak nggak pernah ngelihat mereka berantem. Jadi kayak mungkin mereka berantem ya behind closed doors saja, tapi mereka nggak pernah mau aku punya impact tersebut dan punya trauma tersebut gitu. And as I grew up, dulu aku mikir itu normal. Aku pikir itu kayak ya emang harusnya parents bukannya begitu gitu. Tapi as I grew up, aku dengar banyak cerita, aku lihat juga banyak gitu kejadian. Ternyata nggak semua orang tuh seberuntung itu gitu, nggak semua orang tuh ternyata childhoodnya selalu menyenangkan gitu. Ada juga yang mungkin punya trauma gitu, and I feel bad for that gitu. Makanya kembali lagi aku sangat bersyukur banget sampai sekarang aku mengalami hal-hal tersebut, aku mengalami cinta yang penuh gitu buat aku. Jadi aku nggak seeking validation from everything else karena I got it from my parents. I was full of love. Mereka selalu memberikan aku manifestasi kayak you're doing great, good job, it's okay kalau kamu nggak berhasil gitu. Jadi itu yang aku bawa sampai sekarang, dan mencari pasangan pun jadi akhirnya patokannya jadi itu gitu. Aku
maunya ya bisa dapet cinta yang penuh kayak gitu. Dan aku pun bisa memberikan hal yang sama. Oke. Kamu merasa kamu mendapatkan cinta yang penuh. Berarti sebelum akhirnya menikah, tadi kan Mika juga cerita ya, bukan berarti terus seujuk-ujuk tiba-tiba langsung gitu ya, secara gampangnya ketemu Deva terus udah that's it gitu. Sebelum-sebelumnya kan juga sempet kan ngalamin. Banyak Kak. Iya kan? Iya. Yang aku pengen tahu, walau dari pengalaman past history kamu ketika kamu pacaran gitu, kamu tuh tidak orang yang kan tadi kamu bilang kamu mengalami cinta yang penuh, enggak terus kamu kayak tumbuh menjadi gadis remaja yang udah apa aja deh gitu. Aduh, you know. Enggak. Iya Enggak kan? sama sekali. Iya, I know. Enggak sama sekali sih Kak. Tapi tentunya ya sebelum sama Deva, maksudnya di awal relationship sama Deva pun banyak adjustment dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu. Sebelumnya juga aku maksudnya dekat sama banyak orang dan kenal juga gitu. Dan beberapa hubungan yang mungkin juga lebih serius gitu. Itu juga tentunya pasti banyak juga Kak. Tapi akhirnya aku juga berpikir gitu, mungkin nggak selalu selamanya mereka yang salah, enggak, aku juga pasti. Dan aku bukan orang yang sama dulu dengan aku yang sekarang gitu. Dulu tentunya juga pasti aku banyak banget ngelakuin kesalahan, mungkin kadang aku kurang peka sama perasaan pasangan dan lain-lain. Dan ya memang gak jodoh aja mungkin gitu. Tapi kan semua yang kita lewatin itu bawa kita ke sini sekarang gitu kan. Jadi aku, I don't have any regrets sih, tapi looking back aja, maksudnya apa sih yang dulu aku kurang gitu dan aku masih berusaha perbaikin sampai sekarang. Oke. Boleh kali kita kasih jeda dulu, kita makan dulu ya kan? Boleh banget loh, pengen loh ini. Ayo. We'll be back, kita cicipi dulu. Ini ceviche, this is the fish. Okay, so this is also nice. How's the food so far? Good? so good. Iya. So good, everything is so good. Kita nyobain hampir semua ya. Iya, ini aku lagi mau nyobain yang beef cheek. Ya. Enak banget Kak. Enak kan? Very soft, very tender ya. Which one is your favorite so far? Ini, of course. Iya benar sih. Ceviche-nya enak. Ceviche-nya enak banget juga. Sama ini enak, kamu harus cobain ini. Oh, nanti aku akan cobain abis ini. Oke. Enak banget. Nah, aku tuh juga harus memberikan pujian untuk kamu. Aku lihat kamu waktu fashion show Eddie Betty. Nggak salah ya, our new fashion darling. Aduh. Itu kombinasinya dari Mas Eddie begitu atau kamu yang mix and match? Nah itu aku. Iya kan? Nah jadi sebenarnya gini Kak. We talk about that tadi ya Sabrina. Nggak, jadi waktu aku minta kayak referensi gitu, kira-kira nanti akan pakai apa. Karena kita pakai archives kan dari Mas Eddie. Terus di gambarnya itu model di runway pakai rok itu dengan kaos oblong gitu putih. Makanya aku kayak, oh this is so me gitu, kayak seru banget. Maksudnya mixing casual gitu with couture gitu kan istilahnya. Terus waktu aku cobain, oh ternyata oke nih, length-nya oke di aku segala macam. Terus aku nanya, atasannya aku harus pakai apa gitu. Oh it's up to you, karena ya ini gaya kamu lah, terserah gitu. And then I thought about it, kayak ya udah pakai aja deh crop top gitu. Modern glam gitu kayaknya iya. penampilan kamu malam hari itu. Nah, sementara fashion, kamu melihat fashion sebagai? An expression sih. Oke. Expression of myself gitu. Tentunya dress for the occasion always ya. I think it's a form of respect juga gitu. Selain respecting orang yang kita bertemu ya respecting diri sendiri juga. Karena kan kita dengan fashion ini kan kita represent diri kita juga kan. Kayak kita bertemu dengan orang-orang, kita memberikan impression juga untuk orang-orang gitu. Jadi always dress for the occasion, tapi selain itu juga a form of expression gitu. Karena kan semua orang ekspresinya beda-beda, reference-nya beda-beda, preference-nya beda-beda gitu. Jadi I think it's form of an art juga gitu, sama seperti kita bernyanyi atau seperti kita acting gitu. Jadi I take fashion quite seriously gitu. Tapi as time goes by, aku ngerasa ya fashion juga more of a comfort gitu. Karena kalau aku ngerasa nyaman dengan diri aku, I think it will look presentable lah at least gitu. Kayaknya itu kelihatan sih ya. You love fashion, tapi you also do it in your own. Iya kan? You march to your own beat lah gitu kasarnya. Sure. Iya kan? For iya kan? sure. Jadi nggak constrictive gitu, nggak kaku gitu kayaknya kalau kamu berdandan tuh. Kamu tetap masih pengen bisa menikmati keberadaan kamu. Kamu nggak mau terlalu ketat, kamu nggak mau Oh, that's a really good point. Iya, aku memang masih mau menikmati fashion tersebut gitu. I wanna enjoy what I'm wearing gitu. Dan itu buat aku makin
tambah usia makin essential sebenarnya Kak. Kalau dulu kan kayak ya ikutin tren aja apa yang ada gitu. Tapi fashion tuh juga salah satu apa ya, kayak aku berevolusi juga gitu, lebih mengenal diri sendiri, yang menurut aku nyaman pakainya seperti apa, yang menurut aku bisa highlight my features seperti apa, itu kan juga seiring berjalannya waktu gitu ya, tentunya dengan bantuan tim, bantuan stylist, terus third person's perspective juga gitu, jadi ya itu juga berevolusi lah, sama dengan aku berkembang sebagai manusia juga gitu. Fashion adalah sebagai sarana kamu mengekspresikan kreativitas kamu. Berarti sama seperti musik dan juga karya kamu di seni peran. Di bio kamu itu kamu menulis urutannya singer, actress, legalpreneur in that particular order. Berarti urutannya itu dulu tuh. Penyanyi dulu, actress, baru legalpreneur. I think you're the first one that asked me that ya. Aku juga kayaknya nggak kepikiran deh Kak. Kayaknya waktu nulis ya maybe it's under my subconscious aja ya. Kayaknya nulis kayak gitu ya. Maybe kayak gini sih Kak. Sebenarnya aku nggak mau mengurut-urutkan ya. Karena I love everything that I do gitu. I do it with my heart. Cuman mungkin karena aku lebih familiar sama dunia musik Kak. Maksudnya I grew up in a family that is very close and familiar to music gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin aku jadi subconscious, under my subconscious tuh pasti musik gitu, mikirnya gitu karena it's very close and near and dear to my heart lah gitu. Kayak kita lagi kumpul keluarga juga dikit-dikit nyanyi gitu kan. Jadi kayaknya itu yang memang akhirnya jadi kenapa aku nulis duluan gitu. Tapi it doesn't mean I don't value my other careers. Dia mulai menyesali gitu, kenapa juga ya gue nulis itu dulu. Kenapa ya? Habis sih nggak bisa ya, boleh nggak sih aku kayak nulisnya barengan gitu semua. Jadi jangan ada urutannya gitu. Which is also okay loh gitu ya. Kan kamu mengakui bahwa musik itu has always been a big part of your life and your family's life gitu. Dan cause music is fun, it feeds the soul. Iya kan? And it lifts your mood juga kan. Nah, jadi kamu kalau hanya boleh memilih satu, which one are you? Oh my Actress God. turn singer or singer turn actress? Oh, actress turn singer. Karena Actress turn singer. Karena bagaimanapun yang membawa aku masuk ke industri ini ya dari acting. Kan? Oh gitu. So I have to acknowledge that gitu. Karena yang bisa akhirnya membuat aku jadi musisi pun maksudnya bukan in terms of musician in general gitu ya, tapi maksudnya secara profesional gitu masuk ke industri musik ya dari acting juga Kak. So I have to really acknowledge that emang aku mulainya dari berakting baru aku jadi penyanyi gitu. Kamu ingin dikenal sebagai seorang musisi yang seperti apa sih? Berdampak aja sih Kak. Berdampak. Nggak harus musisi ya. Berdampak tuh nggak pakai aja ya, karena itu tuh satu kata yang berat. Berdampak seperti apa kebayangnya, Mika? Pokoknya apapun yang aku tampilkan, karena kan kita public figure ya Kak, kita punya tanggung jawab juga menurut aku, bukan hanya tanggung jawab untuk diri sendiri, tapi kita bisa mempengaruhi orang lain gitu kan. That's why we're called influencers gitu, karena kita bisa influence orang yang melihat kita, mengikuti kita dan lain-lain gitu. So I think it's a responsibility, bukan pencitraan atau apapun, tapi memang sudah selayaknya gitu kita memberikan informasi-informasi yang positif, kita mencoba untuk menunjukkan apa yang kita punya in a positive way gitu. Jadi kenapa aku bilang berdampak ya, karena aku berharap apapun yang aku tampilkan, apapun yang aku hasilkan bisa berdampak baik untuk banyak orang gitu. Maybe give them motivation, give them inspiration, atau sekedar menghibur gitu. Tapi at least memberikan dampak yang baik lah dan kesan yang baik gitu. Single It's My Time. Message apa yang pengen kamu sampaikan ke penggemarmu? Wow, this song is very personal sih Kak sebenarnya. Jadi if I can go back a bit, aku bikin lagu It's My Time ini bersama dengan Kak Iva Fahir, my co-writer, my co-producer juga. Ini sebenarnya tuh lagu ini udah ada di song bank kita tuh udah mungkin dari sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oh gitu? Dan lagu ini tuh randomly aku kirim voice note ke Kak Iva with all the lyrics and the melody gitu. Biasanya kan aku paling kalau nggak bikin melodi dulu, aku tulis lirik dulu gitu, baru nanti kita pikirin melodinya gimana ya sesuai liriknya. Ini tuh benar-benar langsung keluar aja gitu, spontaneously gitu keluar. Aku kirim voice note ke Kak Iva supaya nggak lupa gitu kan kata-kata dan nadanya.
Udah terus Kak Hiva bilang, bagus nih. Terus aku bilang, aku kayaknya lagi pengen bikin feel good song gitu. Aku pengen punya lagu yang kalau orang denger tuh jadi bisa sing along, dance along, seneng gitu. Pokoknya seneng aja gitu denger lagunya. Oke, kita bikin ini ya. Seiring berjalannya waktu karena satu dan lain hal, kita baru bisa rilis sekarang kan. Which means kayak 3-4 years later gitu. Nah ternyata selama 3 dan 4 tahun lagu ini dimasak gitu, aku found a whole new meaning in this song sebenarnya Kak. Oh gitu? Karena lagu ini kan liriknya tuh kayak curhatan gitu Kak, personal struggles gitu. Aku bilang, I've been broken down through my days, I've had doubts of myself, I don't wanna look at myself in the mirror gitu. Itu personal struggles, curhatan yang mungkin aku alami sendiri dan aku dengar dari banyak orang gitu, terutama para wanita gitu. Aku sering dengar dari teman-teman aku, dari keluarga aku gitu. Dan akhirnya curhatan-curhatan itu combine with what I experience myself, ya aku tuangkan ke lirik gitu. Nah ternyata lagu itu jadi motivation juga buat aku gitu, jadi empowerment untuk aku selama lagu ini dimasak. So at the end of the day, dia bukan hanya menjadi feel good song, tapi it's an anthem gitu, of motivation, of manifestation, of prayer juga gitu. Karena liriknya yang memang mencurahkan isi hati yang aku validasi juga gitu, aku sedih, aku pernah insecure dan lain-lain gitu, yang mungkin dirasakan sama banyak orang juga. Jadi we give validation to those feelings gitu, tapi kita juga bisa bangkit, makanya dari pre-chorus ke chorus dan ke belakang tuh jadi lebih bright, jadi lebih menyemangati gitu, dari lirik maupun dari aransemennya gitu. So this song has found a whole new interpretation for me personally gitu, karena selain dia menjadi feel good song, ya sekarang lagunya menjadi empowerment, especially for women. Oke. A motivation, an anthem, an empowerment for women untuk mengingatkan bahwa perempuan harus selalu punya waktu, menyisihkan waktu untuk diri mereka, untuk shine, untuk begitu. Yeah, oh I love that interpretation. Actually I never thought of it. Jadi kalau Itu tapi interpretasi bagus gue banget loh, bagus banget Kak. terhadap lagunya ketika denger. Bener banget. Tapi if you think about it ya benar, maksudnya time tuh beda-beda gitu. Yeah, Kalau yeah, aku awalnya kenapa aku tulis It's My Time gitu, karena banyak dari kita tuh yang kadang-kadang suka membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kadang-kadang kita berpikir kalau dia sukses kayaknya aku nggak bisa deh sesukses dia gitu. Itu I think it's normal gitu ya, namanya juga manusia, kita punya feeling seperti itu, apalagi dengan sosial media, kita lihat mungkin kehidupan orang lain dan lain-lain gitu. Tapi yang kadang-kadang mungkin kita nggak sadar menurutku adalah dunia ini tuh cukup luas untuk semua orang bisa sukses bersama-sama gitu. Cuman yang menjadi pembedanya adalah waktunya gitu. Ada yang mungkin waktunya bisa duluan, ada yang mungkin in their 20s, tapi ada juga yang in their 50s gitu. Jadi there's nothing wrong gitu. Life is not a competition, you're not competing with anybody gitu. Dan itu aku juga berusaha untuk reminding myself tentang itu juga gitu. Makanya aku selalu berusaha untuk memanifestasi itu lewat lirik gitu. Tadi kan kamu bilang juga bahwa cerita lagu It's My Time itu juga adalah personal journey gitu. Kalau kita dari kacamata orang luar melihat Mikha Tambayong sama Deva, kehidupan kalian baik-baik aja ya gitu. Di career wise juga all bright and sunny gitu. Amin. Tapi berarti kamu juga pernah ada di masa di mana kamu membandingkan diri dengan pencapaian, kesuksesan, prestasi perempuan lain? Tentunya Kak. Dan menurut aku bukan hanya one big moment ya dimana kita kayak, aduh aku pengen banget kayak dia gitu. Enggak, it's everyday life gitu. Sehari-hari gitu. Kadang-kadang kan it's just not my day gitu. Kadang-kadang aduh it's not my day gitu. Dari kok kayaknya hari ini banyak banget yang terjadi ya, udah macet, aku ini itu segala macam, atau mungkin as simple as kalau kita mau datang bulan keluar jerawat gitu atau gimana, itu kan hal-hal yang simple sebenarnya, tapi it's very affecting us gitu loh. Dan itu ternyata bisa terus berkumpul menjadi feeling-feeling yang akhirnya jadi menyerang diri sendiri gitu, attacking diri sendiri kan. Dan itu masih terjadi gitu Kak sampai sekarang. Jadi menurut aku struggle tuh juga nggak selalu harus struggle yang besar gitu. Just everyday life aja gitu. Hal-hal yang mungkin kita pikir simple, biasa aja, tapi ternyata mengganggu ya, ternyata bothering ya. Dan itu kan
cukup banyak lah Kak. Setiap harinya ada aja pasti. I agree. Kadang-kadang struggle dalam hidup tuh nggak selalu harus yang sifatnya major, katastrofik gitu ya. Yes, yes. Hal-hal kecil dalam keseharian aja itu juga bisa, it can be quite a struggle. Iya kan? Gitu ya. Iya Mungkin kan? kemarin nggak kenapa-napa, tapi hari ini bisa jadi apa-apa. Betul. Iya, Iya, itu benar banget. Kadang-kadang perubahan mood. Mungkin Iya. kalau hari ini kayak gini nggak apa-apa gitu. Dia ngomong kayak gini ke aku nggak apa-apa. Tapi besok dia ngomong gini ke aku belum tentu. Aduh, that's it. Efeknya sama. Iya. So that song is for each one of us yang merasa bahwa hidup itu pasti punya struggles. Yes. Dan dan kita butuh diingatkan bahwa it's also our time every day. We need to reclaim it. Yes, yes. It's our time to seize the day. Every Gitu. day gitu. Child, dan kalau buat yang belum ngedengerin memang a very feel good song, I have to say. Thank you, Kak. And it escalate towards the end. Gitu. Iya, nah Iya itu kan? ini juga lucu sih Kak. Ini ada cerita. Jadi aku itu kan kerja sama juga sama Sik Music by Sik, music producer gitu ya. Nah, waktu pertama kali kita kasih demo lagu ini, mereka tuh langsung memberikan interpretasi sendiri. Jadi kita tuh aku dan Kaifa cuman kasih note, aku pengennya feel good ya, terus aku pengennya bass-nya segini atau apa, very technical gitu. Nggak ada yang benar-benar kayak tentang visi misi lagu ini, nggak ada gitu. Nah kemarin waktu kita press con, itu ada teman-teman dari Sik juga, terus dijelaskan. Jadi lagunya itu kan mulainya tuh dari mendem gitu kan Kak, soundnya. Mendem sampai dia makin lama bright gitu kan lagunya. Itu ternyata intentional Kak. Okay. Jadi mereka itu pengen bikin lagu ini tuh ibaratnya kayak hari gitu. Jadi kita buka mata, baru bangun, sampai kita akhirnya punya semangat untuk melanjutin hari kita gapai mimpi kita di hari itu gitu, sampai akhirnya kita selesai and we're done for the day gitu. Jadi emang itu intentional dan ternyata nyambung sama emang esensi dari lagu yang aku pengen sampein gitu. Yeah, very bright. The song is very bright. As bright as your bubbly personality. Kita break dulu biar ada beberapa makanan yang mesti dicobain sama Mika. Ya, we'll be back. Sekarang kita sudah sampai di dessert. Ini menarik sekali loh. Khasnya Amerika Latin punya dessert. Oh, oke. Tres leche katanya. Tres leche. Oke, ini makannya gimana Kak? Harus kita tuang Berarti gitu. kita siram gitu kayaknya. Harus disiram ya. Oke, kita coba ya. Coba. Ini tuh apa sih? Milk ya? What is this? Oke. Wow. Seru banget. Oke, kita coba. Ih, seru. Kayaknya dia harus pakai semua komponennya gitu ya, Kak. Iya, Krimnya ya. di atas. Terus ada buah-buahannya. Terus ada buah-buahannya. Ih, lembut banget kuenya. Interesting. Ya. Segar. Milky. Enak banget Soft, loh. buttery. Aduh So enak. good. Aku baru kali ini nih makan, biasanya soalnya di sini Enak banget. Biasanya makan apa, Kak? makan daging-dagingan terus yang di belakang. Jadi belum nyampe ke sini. Udah lupa ya mau nyampe sini soalnya ya. Terus dia nggak not too sweet sih menurut aku, jadi enak. Iya, masih terhitung light ya. Iya. Dan ini lembut banget. Mika, Yes. berarti single It's My Time ini dibandingkan dengan karya musikmu yang terakhir udah cukup lama dong ya berarti? Udah lama Kak. Aku terakhir ngeluarin single itu di 2023. Oke. Itu pun juga soundtrack film. Soundtrack film aku sendiri waktu itu. Oke. What's with the hold up? Kenapa memang sengaja dikasih jarak atau gimana ceritanya? Sebenarnya gini loh Kak, aku kan I have different hats every day gitu. Ya. Maksudnya aku lumayan banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang harus aku selesaikan gitu. Nggak hanya di dunia acting atau dunia musik gitu. I have other things going on juga gitu. Nah, cara mengakalinya aku dan tim jadinya meramu dan meracik list of priorities gitu. Jadi mungkin untuk 1 tahun ke depan ini kita prioritinya ini gitu. Tahun ini prioritinya beda lagi mungkin sama yang tahun kemarin. Nah, berapa tahun belakangan ini sebenarnya udah rencana Kak untuk pengen keluarin single lagi deh sama pengen kerjain album gitu. Tapi ya
bersyukurnya juga aku dapat beberapa tawaran film, series gitu yang memang menarik gitu lah. Dan buat aku Sayang kesempatan juga kalau sayang dilewatkan. kalau untuk Ya, dilewatin ya. gitu. Jadi akhirnya ya kita ambil tahun-tahun tersebut dan ya as you've known pasti kan film, series itu kan time consuming ya Kak, benar-benar time consuming dan kita kadang-kadang nggak syuting di Jakarta juga, kita bisa di luar kota, bahkan di luar negeri gitu. Jadi karena waktu aku cukup banyak tersita dengan project-project di dunia acting, akhirnya agak susah nih untuk membagi waktu dengan musik gitu. Tapi akhirnya di akhir tahun lalu ya aku bersama dengan tim aku memutuskan this year kayaknya memang kita harus lebih banyak mengalokasikan musik gitu. Jadi memang list of priorities-nya jadi harus agak berubah gitu di tahun ini. Mau nggak mau kita harus memang fokus gitu ke musik, give me time untuk juga bisa songwriting, workshop dan lain-lain. Itu kan juga butuh waktu gitu ya dan butuh apa ya? Pikiran yang lebih fresh gitu karena kan kita harus nulis lagu, mikirin aransemen lagu apa segala macam itu kan butuh lagi dalam kondisi yang seger, yang benar-benar bisa berpikir, bisa mencari inspirasi gitu, grasping everything that's going on around you gitu. Jadi akhirnya ya kita putuskan karena sudah tertunda dan aku juga udah kangen banget sih jujur untuk kayak bermusik lagi gitu. Akhirnya kita putusin ya di tahun ini memang harus lebih fokus lah ke musik. Kalau kehidupan kamu soundtrack film, lagu apa yang akan kamu pilih untuk mewakili hidupmu sekarang? Wow, susah Kan ya. gak wow. Susah ya. Kan udah setengah nih ya kita ya 2025 ya. Bentar Iya, lagi iya, kan iya, iya. udah bulan 6. Ya. Kayak terlalu banyak ya, kayak terlalu banyak yang ada di pikiran aku. Kayaknya kalau yang aku lagi kepikiran sekarang mungkin lagu Lovely Day kali ya, Lovely Day-nya Bill Withers. Karena not just that it describes a lovely day, tapi itu juga seperti kayak ya harapan aku so that every day my life is lovely. Selalu penuh dengan cinta, dengan segala macam kekurangannya, tapi selalu dipenuhi dengan cinta lah, hopefully. Oke. Setengah tahun ke belakang dari tahun 2025, apa kegiatan atau plans yang Mika miliki? Yang personal goals yang pengen diraih mungkin di 2025 Di ini? 2025. Ya aku selalu mencoba untuk membiasakan punya long term dan short term goals kan Kak. Nah untuk di tahun ini, karena memang lagi fokus ke musik, jadi aku memang lagi banyak lebih punya agendanya ke musik gitu. Kayak mikirin lagu apa aja ya yang akan masuk di album, terus kita juga discuss aku dengan Kak Iva, discuss musisi siapa yang akan kita ajak collab ya gitu. Terus mencari referensi sebanyak mungkin kira-kira soundnya pengen seperti apa di albumnya gitu. Jadi itu pencapaian-pencapaian yang sebelumnya belum bisa aku dapat karena terhalang oleh waktu sebenarnya kan Kak. Nah sekarang karena aku punya lebih banyak waktu, aku juga bisa lebih berkonsentrasi gitu dan hopefully ya bisa tercapai dan bisa lebih konsisten ngeluarin single dan album juga gitu. Ya kan? Kalau nggak dicolek begitu kita udah lewat begitu aja tuh 2025. Bener Kak, itu Ya bener kan? banget sih. Cepet Ini aja banget. tiba-tiba udah mau bulan Juni tuh kayak kenapa cepet banget ya waktunya berlalu. Iya, dan kita tuh mikirnya waktu awal tahun, oh awal tahun nih masih lama lah ya, Iya, masih iya, banyak waktu iya, yang bisa true. aku gunakan. Ternyata lah, kok udah setengah tahun, udah masuk Iya. bulan ke-6 gitu maksudnya. Banget. Ya, itu juga maksudnya jadi reminder untuk kita nggak sih Kak, untuk just don't take things for granted gitu. Like you have to use every opportunity every day karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba udah setengah tahun, tiba-tiba nanti udah ganti tahun lagi, ternyata goals-nya Betul. nggak kesampaian gitu. Pokoknya anthemnya tiap pagi claim it to yourself that it is my time. Every day, every day. It is my time. Yes. Thank you so much for sharing Thank you more juga, than Kak. just stories. Thank you for having me. I love your It's personality. lovely. Thank you. Kasalenya, thank you so much. Oh, thank you. Next time kamu harus undang ajak Mika balik sama Deva. Mau banget Ya, buat nggak- date night gitu yes, kan. date night. Nggak ada kamera, nggak ada yang ganggu. Biar Heeh. mereka di ruangan ini sendirian menikmati. Iya, terus pesen makan yang banyak gitu Iya kan. benar. Cobain semua Cobain menu-menunya. semuanya. Everyone, thank you so much. See you next time. Bye. Bye.